pelajaran biologi. Setelah kemarin kita sudah melakukan pertemuan, sebelum kita mulai kegiatan pagi ini, kita akan mulai dalam doa dulu. Punya minta tolong Alan untuk memimpin dalam doa. Amin. Terima kasih Alan. Hari ini masukkah semua nak? Masuk ya. Oke. Dunia akan mengabsen kalian masuk semua. Oke. Nihil ya berarti. Nah, masih ingatkah nak pembelajaran kita pertemuan yang lalu kita membahas apa? Tentang apa ya? Tentang limbah, tentang permasalahan lingkungan, betul ya? Nah, permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita itu karena apa aja sih nak? Kemarin masih ingatkah? Ada dari alam, ada juga dari manusia. Ya, faktor alam dan faktor manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu ke kalian. Boleh kalian masuk ke quizzes.com. Boleh pakai laptop, boleh pakai handphone. Berarti hadiah Ibu berikan ke Melin, yang kedua adalah ke Elora. Melin dapat beng-beng, Elora dapat beng. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, dari kuis yang kalian kerjakan tadi, sebagian kita sudah masuk itu ke dalam materi kita hari ini. Nah, berarti tujuan kita hari ini apa? Ada yang tahu Pak? Sesuai dengan kuis yang kita tadi kerjakan ya nak. Di dalam kuis itu membahas beberapa solusi atau beberapa dan dampak ya, dampak dan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Nah, jadi tujuan kita hari ini, kita nanti akan menciptakan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan kita dengan melakukan proyek sederhana. Jadi kita nanti akan melaksanakan proyek atau solusi terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Banyak ya nak ya. Nah, nanti ini akan ada kalian untuk kita boleh eksplor permasalahan terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk pembagian kelompok, di sini dia bagi dalam 4 kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu minta tolong namanya yang sudah masuk ke kelompok-kelompok ini boleh berpindah tempat duduknya, memposisikan diri sesuai dengan kelompoknya. Mari. Nah, selanjutnya, kita akan mencoba mengamati video yang sudah punya sediakan ini. Ada 2 video. Yang pertama adalah video sampah masker yang menumpuk di lautan. Yang kedua adalah video limbah plastik yang dapat membunuh penyu laut. Kita akan saksikan bersama ya. Kita lihat. Polusi plastik merugikan makhluk laut. Dari video yang sudah kita saksikan tadi nih, nah, ada 2 video. Video yang pertama tentang apa? Ya, limbah masker yang terdapat di mana nak? Laut lepas gitu ya, atau di pantai atau di perairan, di sungai-sungai kita yang ada. Apa efeknya? Ada yang tahu nggak dampaknya apa? Merusak terumbu karang. Kemudian apa lagi nak selain merusak terumbu karang? Menyebabkan organisme mati. Kenapa kok bisa mati sama? Soalnya itu kan kalau sampah-sampah itu dimakan itu kan kayak tidak bisa dicerna sama organisme tersebut, sehingga nanti menyebabkan organisme itu jadinya mati. Ya, baik. Ternyata mengerikan ya nak dampaknya. Dan video yang kedua tadi juga seperti itu. Masih ada hubungannya dengan video yang pertama bahwa ternyata limbah plastik gitu ya, limbah masker, limbah sarung tangan, segala limbah yang terbuang di laut lepas, di perairan itu bisa mengganggu populasi atau menurunkan populasi organisme yang hidup di perairan tersebut. Tidak hanya di perairan, di darat juga seperti itu. Banyak sekali efek-efek atau dampak yang ditimbulkan atau diakibatkan dari pembuangan sampah begitu ya. Nah, kita bersama-sama akan mengerjakan LKPD. Itu akan bagikan LKPD ke kalian. Kelompok 1 Cornel, kelompok 2 ini kelompok mana?
kalian masing-masing, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan lingkungan atau menimbulkan kerusakan lingkungan itu apa saja, ya. Yang kedua, lalu solusinya bagaimana? Apa yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi permasalahan lingkungan atau kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita? Nah, silakan dengan kelompoknya boleh dikerjakan di halaman yang kedua. Ini enak ya. Nah, silakan boleh dikerjakan. Kalian boleh searching, boleh browsing materi atau permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian, ya. Kemudian menuliskan kira-kira solusi apa yang tepat yang bisa kalian lakukan untuk mencegah hal tersebut tadi atau mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Nah, boleh sekali lagi ya, Bunia boleh memperbolehkan itu sudah ada di LKPD, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk video. Iya, produknya. Selanjutnya, kita akan menjadwalkan nih. Nah, kita akan menyusun jadwal bersama-sama karena proyek ini dilaksanakan selama seminggu ya. Nanti minggu depan kalian mempresentasikan, maka kita harus susun jadwal nih. Nah, bagaimana jadwal untuk kelompoknya Cornell akan dilaksanakan kapan, Nak? Timeline-nya? Jadi mulai besok kita mulai riset informasi-informasi. Oke, riset informasi, baik. Terus untuk Sabtu besoknya itu kita mulai pembuatan infografisnya. Gimana proyeknya kemarin? Sudah sejauh mana persiapannya? Sudah selesai kan? Kurang sedikit Bu, oke. Atau mungkin ada yang ini proyek produknya yang sudah jadi ya. Kalau produk sudah jadi mungkin PPT-nya yang perlu persiapan. Dan sekarang Ibu minta semuanya boleh mempersiapkan PowerPoint-nya atau berupa Canva. Kalau kelompok Cornell mengenai infografis boleh dipersiapkan. Ibu akan keliling ke kalian untuk kita berdiskusi sejauh mana proyek yang sudah kalian kerjakan. Kalian kan sudah kan LKPD mana coba Ibu lihat ditunjukkan LKPD yang halaman 2. Nah, sudah ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah menulis, kalian sudah menulis bersama-sama permasalahan yang kalian hadapi di sekitar lingkungan kalian. Kalian sudah ambil satu topik dan juga kalian bersama-sama sudah diskusi ya kemarin untuk membahas apa nih solusi yang bisa kalian laksanakan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang ada, gitu ya. Nah, baik, silakan kalian boleh melanjutkan. Ini akan membimbing kalian dalam proses pengerjaan proyek, persiapan proyeknya atau pembuatan produknya. Mari silakan. Bersama-sama kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian dari kelompok yang lain tentang produk atau karya yang sudah mereka buat. Nah, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompoknya Tasya, kelompok 4. Hari silakan boleh maju ke depan kelompok Tasya. Banyaknya penumpukan sampah plastik menyebabkan banyak sekali dampak negatif untuk kita dan bersama makhluk hidup. Solusi dari permasalahan tersebut dan alasannya yaitu mendaur ulang sampah plastik sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Kita memilih judul daur ulang kertas sebagai solusi dari permasalahan kegiatan tersebut. Ini kita sudah belajar ada
dari hasil presentasi kalian tadi ini, itu mau mencoba mengajak kalian untuk bisa merefleksikan diri. Ada 3 tabel di sini yang ibu sudah buat. Yang pertama, apakah kalian bisa membuat perencanaan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan? Kurang besar? Ya. Tadi banyak metode yang sudah kalian tempuh dengan recycle, reboisasi, reuse, kemudian memberikan infografis kepada masyarakat. Itu merupakan suatu perencanaan solusi yang bisa mengurangi permasalahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Ya, gitu ya. Kita bisa menciptakan suatu beberapa materi yang sudah membuat produk dan juga infografis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengkomunikasikan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Jadi kita sudah berdiskusi bersama ya, kendalanya apa, lalu prosesnya bagaimana, penerapannya seperti apa. Jadi kalau kelompok infografis tadi sudah bagus, sudah upload di medsos ya, sudah upload di medsosnya. Paling enggak dari kita sendiri, kita sudah memberikan istilahnya apa ya, pencerahan untuk masyarakat sekitar gitu. Kita bisa memberikan contoh yang baik untuk warga sekitar, masyarakat sekitar, lingkungan sekolah, itu bisa memberikan dampak yang positif untuk warga sekolah kita. Nah, dari pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan apa nih? Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita beberapa minggu ini? Ya, intinya kita harus bisa menjaga kelestarian lingkungan kita ya, dengan melakukan aksi nyata, melakukan solusi atas segala permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kita harus jadi agen-agen yang bisa membawa perubahan terhadap lingkungan kita supaya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ini akan adakan evaluasi, ini akan adakan penilaian harian minggu depan, ya, di pertemuan yang akan datang. Ini akan mengecek sejauh mana kalian memahami materi ibu dari pertemuan awal hingga hari ini, gitu ya. Kita akan melakukan penilaian di pertemuan berikutnya. Ini sudah dipersiapkan, boleh belajar apa yang sudah kalian presentasikan hari ini, pasti punya keluarkan di evaluasi nanti. Ini maka bisa dipersiapkan dengan baik. Masih ada waktu 1 minggu. Dan kita akan tutup pembelajaran kita hari ini di dalam doa. Siapa yang mau pergi dalam doa? Boleh katakan. Silakan deh. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Amin. Terima kasih, Jeff. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.